Bayangkan sebuah kota megah di tengah padang pasir. Taman-tamannya hijau, sungainya berkilau, dan pasar-pasarnya ramai oleh pedagang dari seluruh penjuru bumi. Tapi di balik elokan itu, tersimpan penyakit yang tidak menyerang tubuh, melainkan menghancurkan hati manusia. Penyakit yang menodai fitrah, membalikan kebenaran menjadi kebanggaan, dan menjadikan kemaksiatan sebagai budaya. Inilah kisah tentang kaum yang tertawa di tepi jurang neraka. Mereka mengolok-olok peringatan langit, menantang azab dengan sombong, dan dalam satu malam, kota mereka terhapus dari muka bumi, tanpa sisa. Inilah kisah Sodom. Kota yang indah tapi dilaknat, tempat di mana dosa berubah menjadi wabah, dan cinta diselewengkan menjadi kehancuran. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang peringatan bagi siapapun yang hidup di zaman ini. Karena penyakit mereka masih mengalir dalam darah manusia hingga hari ini. Di sebuah lembah subur dekat Laut Mati, terbentang sebuah negeri yang dulu dijuluki permata hijau di padang pasir. Angin lembut berhembus di antara kebun zaitun, mata air memancar dari celah batu, dan ladang-ladang gandum menguning di bawah cahaya mentari. Inilah Sodom, pusat perdagangan yang ramai, tempat kafilah dari Mesir, Syam, dan Babilonia bersilangan setiap hari. Penduduknya hidup dalam kemakmuran. Rumah-rumah batu berjejer megah, pakaian mereka mewah, dan meja-meja mereka tak pernah sepi dari jamuan. Tapi di balik keindahan dan kemewahan itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan mati. Hati manusia yang mulai lupa kepada sang pemberi nikmat. Awalnya, kehidupan di kota itu diwarnai kebaikan. Mereka saling menolong, menghormati tamu, dan bekerja dengan jujur. Namun, seperti racun yang menetes setetes demi setetes ke dalam air jernih, keserakahan mulai tumbuh. Mereka mulai mengukur kebahagiaan dari harta, bukan dari iman. Dari situlah penyakit pertama lahir, penyakit yang tak terlihat oleh mata, kesombongan. Mereka merasa tak membutuhkan Tuhan. Mereka menatap langit hanya untuk mengagumi diri sendiri, bukan untuk bersyukur. Dan ketika manusia berhenti bersyukur, itulah saat setan menanamkan benih paling berbahaya, kesenangan tanpa batas. Dari kesombongan lahirlah kebejatan. Di antara pesta dan tawa yang menggema setiap malam, perlahan moral mereka runtuh. Kezaliman menjadi hiburan. Mencuri dari pendatang dianggap kelicikan yang menghibur. Menipu dianggap keahlian. Dan penghormatan kepada tamu, yang dulu menjadi kebanggaan bangsa mereka, berubah menjadi permainan keji. Para musafir yang datang untuk berdagang seringkali tidak kembali dengan harta, bahkan tidak dengan kehormatan. Tapi yang lebih mengerikan, mereka tidak lagi malu. Mereka justru menertawakan perbuatan mereka di tengah pasar. Di tengah arus dosa yang meluas itu, muncul bentuk kemaksiatan yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Perbuatan yang menentang kodrat, menghapus batas antara laki-laki dan perempuan, dan merusak fitrah yang Allah tetapkan sejak penciptaan Adam. Awalnya hanya dilakukan diam-diam, tapi lama-kelamaan mereka merasa bangga. Mereka membentuk kebiasaan baru yang mereka sebut kebebasan. Padahal sejatinya itu adalah belenggu nafsu. Orang yang menolak dianggap kuno. Orang yang memperingatkan dianggap musuh masyarakat. Mereka mulai menertawakan agama dan menghapus semua aturan moral dari kehidupan mereka. Dari sinilah penyakit Sodom mencapai puncaknya. Penyakit yang tak menyerang tubuh, tapi menggerogoti hati dan akal. Mereka menyebut maksiat sebagai cinta, dan menyebut nasihat sebagai kebencian. Kota yang dulu diberkahi kini menjadi laboratorium dosa. Langit masih menurunkan hujan, bumi masih menumbuhkan hasil, tapi keberkahan telah dicabut. Di atas tanah yang subur itu, tumbuhlah kebusukan rohani. Dan di saat itulah Allah menyiapkan seorang utusan, seorang lelaki suci yang kelak akan menjadi saksi dan peringatan terakhir bagi mereka, Nabi Lut. Di tengah hiruk-pikuk kota Sodom yang kian jauh dari kebenaran, Allah mengutus seorang utusannya, Nabi Lut alaihi salam. Ia bukan penduduk asli Sodom. Ia datang dari tanah jauh, mengikuti jejak pamannya yang mulia, Nabi Ibrahim. Wajahnya teduh, kata-katanya lembut, dan tutur bahasanya penuh hikmah. Hatinya bersih dari keserakahan, jiwanya terisi oleh cahaya iman. Ketika ia tiba di kota itu, ia mendapati masyarakat yang rusak, bukan hanya dalam perbuatan tapi juga dalam cara berpikir. Mereka tidak lagi tahu bedanya dosa dan pahala, kehormatan dan kehinaan. Namun Nabi Lut tidak membenci mereka. Ia justru merasa iba.
Seperti seorang ayah yang menyaksikan anak-anaknya bermain di tepi jurang tanpa tahu bahwa di bawahnya ada maut yang menunggu. Hari demi hari, Nabi Lut berdakwah di pasar-pasar, di rumah-rumah, di jalan-jalan tempat kaum itu biasa melakukan perbuatan keji mereka. Ia tidak datang dengan amarah, tapi dengan kasih sayang. Ia menyeru mereka untuk kembali kepada fitrah. Tidakkah kalian takut kepada Allah? Serunya. Tidakkah kalian malu kepada diri sendiri? Ia mengingatkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar saling melengkapi, bukan menyalahi kodrat. Tapi suaranya seperti bisikan di tengah badai. Setiap kali ia berbicara, cemoohan menggema di sekelilingnya. Mereka menertawakannya, menuduhnya gila, bahkan mengancam akan mengusirnya jika ia terus bicara tentang kebenaran. Namun Nabi Lut tidak menyerah. Ia tahu bahwa tugasnya bukan untuk memaksa, tapi untuk menyampaikan. Ia tetap berjalan di antara kaumnya, meski hatinya terluka oleh ejekan. Ia terus memohon kepada Allah agar membuka hati mereka. Tapi seiring waktu, kezaliman kaum itu semakin menjadi-jadi. Mereka bukan hanya menolak dakwah, tetapi menjadikannya bahan olok-olok. Setiap kali Nabi Lut memperingatkan tentang azab, mereka menjawab dengan tawa sinis, "Kalau benar Tuhanmu marah, datangkan saja azab itu." Ucapan itu bagai cambuk bagi langit, dan menjadi saksi kesombongan manusia ketika akal dan iman telah mati. Dalam kesendiriannya, Nabi Lut sering bermunajat di malam hari. Ia menangis, memohon agar Allah memberi hidayah kepada kaumnya. Ia tahu azab pasti datang, tapi hatinya penuh kasih. Ia tidak ingin mereka binasa. Namun, waktu berjalan dan tidak ada perubahan. Justru mereka semakin terang-terangan dalam maksiat. Mereka membuat pesta yang merayakan dosa, mengundang para pendatang agar ikut dalam kebejatan mereka. Bahkan anak-anak kecil mulai meniru perilaku itu. Moral telah runtuh sampai ke akar generasi. Nabi Lut tahu, ini bukan sekadar dosa, ini wabah. Dan seperti semua wabah, ketika penyakit sudah menular ke seluruh tubuh tanpa ada yang mau disembuhkan, maka amputasi adalah satu-satunya jalan. Nabi Lut pun berdoa dengan suara yang bergetar, "Ya Rab, selamatkanlah aku dan keluargaku dari kaum yang zalim ini." Doa itu menembus langit, dan sejak saat itu, takdir mulai bergerak. Di alam atas, para malaikat mulai bersiap. Sementara di bumi, kaum Sodom tetap tertawa tanpa tahu bahwa senja kehidupan mereka sudah sangat dekat. Langit mulai menulis takdir baru bagi kaum Sodom. Ketika doa Nabi Lut naik menembus batas langit ketujuh, Allah memerintahkan para malaikatnya untuk turun membawa dua misi besar. Misi pertama adalah kabar gembira, untuk seorang kekasih Allah yang telah lama menanti keturunan. Dan misi kedua, jauh lebih berat, menghancurkan kaum yang telah melampaui batas. Maka berangkatlah tiga malaikat besar, Jibril, Mikail, dan Israfil. Mereka turun ke bumi dalam wujud pemuda-pemuda tampan. Wajahnya bersinar namun tidak menyilaukan, tubuhnya gagah namun tidak menakutkan. Langkah mereka ringan, tapi bumi bergetar karena tahu, para pembawa keputusan langit sedang melintasinya. Perhentian pertama mereka bukanlah Sodom, melainkan sebuah kemah sederhana di padang tandus, tempat seorang nabi tua tinggal bersama istrinya yang setia. Dialah Ibrahim alaihi salam, sang Halilullah, kekasih Allah, panutan bagi para nabi. Saat matahari condong ke barat, Ibrahim melihat tiga pemuda asing berjalan menuju kemahnya. Tanpa bertanya siapa mereka, ia segera menyambut dengan senyum dan hormat. Dalam adat para nabi, tamu adalah berkah yang datang dari langit. Ia menyiapkan jamuan terbaik. Seekor anak sapi gemuk dipanggang hingga harum memenuhi udara. Tapi ketika ia menghidangkannya, para tamu itu hanya duduk diam, tidak menyentuh makanan sedikit pun. Kening Ibrahim berkerut. Dalam kebiasaan bangsa itu, menolak jamuan berarti niat buruk. Ia mulai cemas. Apakah para tamu ini datang dengan maksud jahat? Tapi sebelum ketakutan itu tumbuh, salah satu dari mereka berbicara dengan suara yang menenangkan, "Janganlah engkau takut wahai Ibrahim, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu." Seketika wajah Ibrahim berubah. Ia sadar bahwa yang duduk di hadapannya bukan manusia biasa, melainkan malaikat Allah. Ia menunduk dalam takjub. Dan sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, para malaikat itu membawa kabar yang membuat air matanya menetes. Kabar gembira tentang kelahiran seorang anak, Ishak, yang kelak akan melahirkan keturunan para nabi. Kebahagiaan itu membuat kemah kecil itu bergetar oleh doa dan syukur.
Tapi setelah kabar gembira itu tersampaikan, suasana tiba-tiba berubah. Wajah para malaikat menjadi serius. Nabi Ibrahim yang berhati halus segera tahu bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Ia bertanya dengan hati berdebar, "Wahai utusan Allah, adakah urusan lain yang membawa kalian turun ke bumi?" Salah satu malaikat menjawab, "Kami diutus untuk menghancurkan penduduk negeri yang penuh dosa, kaum Sodom." Seketika hati Ibrahim gemetar. Ia tahu, di kota itu tinggal keponakannya, Nabi Lut. Kekhawatiran dan kasih sayang membuncah di dadanya. Dengan suara penuh iba, Nabi Ibrahim memohon, "Sesungguhnya di kota itu ada Lut, seorang hamba yang saleh." Malaikat menjawab dengan tenang, "Kami lebih tahu siapa yang ada di sana. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Ia termasuk orang yang tertinggal." Nabi Ibrahim masih mencoba berdebat, berharap azab itu bisa ditunda. Tapi keputusan langit sudah mutlak. "Wahai Ibrahim," kata mereka, "tinggalkanlah perdebatan ini. Perintah Tuhanmu telah datang, dan azab itu tidak akan tertolak." Maka Ibrahim pun terdiam. Ia menunduk, pasrah pada kehendak Allah. Ketika para malaikat berangkat meninggalkan kemahnya, mereka membawa dua hal, rahmat bagi satu keluarga, dan kehancuran bagi satu negeri. Senja terakhir bagi kota Sodom datang dengan langit yang indah menipu. Cahaya jingga keemasan menyelimuti lembah, membuat segalanya tampak damai dan tenteram. Tapi di balik keindahan itu, takdir sedang berbaris dalam diam. Dari kejauhan, 3 pemuda tampan berjalan perlahan menuju kota. Langkah mereka ringan namun disertai aura yang tak dapat dijelaskan. Mereka bukan pedagang, bukan pengembara. Mereka adalah malaikat yang diutus membawa azab. Saat mereka mendekati perbatasan kota, aroma dosa menyambut mereka dari setiap sudut, seperti udara yang berat oleh kejahatan manusia. Tidak lama, mereka sampai di rumah seorang lelaki yang matanya dipenuhi kegelisahan, Nabi Lut. Nabi Lut sedang duduk di depan rumahnya malam itu, memandangi jalanan yang sepi. Di hatinya, masih tersisa harapan kecil bahwa Allah akan segera menolongnya. Ketika ia melihat 3 sosok asing dengan wajah rupawan datang mendekat, dadanya bergetar. Bukan karena kagum, tapi karena ketakutan yang mendalam. Ia tahu apa arti ketampanan di kota ini, daya tarik bagi kaum yang sudah kehilangan akal sehat. Dengan hati berdebar, ia menyapa mereka, "Dari manakah kalian datang dan hendak kemana?" Mereka menjawab lembut, "Kami musafir yang mencari tempat beristirahat." Lut menunduk, menahan napas. Ia tahu ini akan jadi malam yang panjang. Dengan penuh kehati-hatian, Nabi Lut membawa tamunya melewati ganggang kecil yang gelap agar tak terlihat oleh warga. "Jangan berbicara, jangan menoleh," bisiknya cemas. Mereka berjalan cepat menuju rumahnya di ujung kota. Tapi di bawah atap rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, bahaya justru bersembunyi. Istri Nabi Lut, yang hatinya telah condong kepada kaum pendosa, melihat para tamu tampan itu datang. Wajahnya berubah. Ia tidak melihat mereka sebagai utusan Tuhan, tapi sebagai kesempatan untuk mengabarkan kabar yang akan membuat kaumnya gembira, dan suaminya menderita. Diam-diam, ia keluar dari rumah dengan niat jahat di hatinya. Beberapa riwayat mengatakan ia naik atap rumah dan menyalakan api sebagai tanda, sementara yang lain menyebutkan ia berlari ke tempat perkumpulan para lelaki Sodom dan berteriak, "Wahai kaumku, di rumah Lut malam ini ada tamu-tamu luar biasa tampan." Kalimat itu menyebar seperti kilat di tengah kegelapan. Dalam hitungan menit, seluruh kota bergemuruh. Ratusan pria keluar dari rumah mereka, tertawa, berteriak, dan membawa obor. Mereka berjalan menuju rumah Nabi Lut seperti sekawanan serigala lapar mencium bau darah. Nafsu mereka membutakan akal, sementara langit di atas mereka mulai memerah, pertanda kemarahan ilahi yang mendidih. Di dalam rumah, Nabi Lut merasakan bumi di bawah kakinya bergetar oleh langkah-langkah manusia yang mendekat. Suara teriakan dan gedoran pintu menggema memecah malam. "Wahai Lut, keluarkan tamu-tamumu itu. Serahkan mereka pada kami," teriak mereka sambil tertawa cabul. Pintu rumah bergetar keras, seolah menunggu untuk roboh. Nabi Lut berdiri di balik pintu, tubuhnya gemetar namun wajahnya tegas. "Wahai kaumku," serunya dengan suara parau, "bertakwalah kepada Allah. Jangan nodai tamuku, jangan hinakan aku di hadapan mereka." Tapi suaranya tak lebih dari bisikan bagi mereka. Mereka menertawakannya,
menolak, bahkan mengejek. Pergi dari jalan kami, wahai Lut. Kau tahu apa yang kami inginkan. Pintu rumah Nabi Lut hampir roboh. Dari luar, terdengar suara jeritan, tawa, dan makian yang bercampur menjadi satu. Sementara di dalam, Nabi Lut berdiri dengan tubuh bergetar, menahan pintu dengan sisa tenaga. Di belakangnya, para tamu yang tampak tenang berdiri memandangnya penuh kasih. Salah satu dari mereka maju selangkah dan menyentuh bahunya dengan lembut. Wahai Lut, ucapnya dengan suara yang membuat udara seakan berhenti. Jangan takut. Sesungguhnya kami ini adalah utusan-utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan mampu menyentuhmu. Bahkan sehelai rambutmu pun tidak akan terluka. Nabi Lut terdiam. Cahaya lembut memancar dari wajah mereka. Dan seketika ia tahu bahwa doanya telah dijawab. Bukalah pintunya, kata malaikat Jibril dengan suara yang dalam dan tenang. Nabi Lut menatapnya, ragu sejenak, lalu menyingkir. Begitu pintu terbuka sedikit, wajah-wajah penuh nafsu di luar itu berebut untuk masuk. Namun, sebelum kaki pertama mereka menjejak ambang, Jibril mengibaskan ujung sayapnya. Seketika, cahaya putih menyilaukan meledak dari dalam rumah, disertai suara seperti ribuan petir dalam satu dentuman. Teriakan mengerikan menggema. Para pemimpin kaum Sodom yang berdiri paling depan terlempar ke belakang, menjerit sambil memegangi mata mereka. Dalam sekejap, seluruh barisan terdepan menjadi buta. Mereka meraba-raba dalam kegelapan, menabrak satu sama lain, panik dan ketakutan. Suasana berubah total. Yang tadi tawa kini menjadi jeritan, yang tadi sombong kini merangkak dalam lumpur ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang menimpa mereka. Mata mereka gelap, hati mereka hancur. Mereka lari tanpa arah, meninggalkan rumah Nabi Lut dalam kepanikan massal. Namun kebutaan mereka hanyalah peringatan awal, bukan akhir. Di dalam rumah, Nabi Lut menatap para malaikat dengan penuh haru. Ia kini tahu, waktunya di kota ini sudah habis. Pergilah engkau dan keluargamu di akhir malam ini, kata Jibril. Jangan ada yang menoleh ke belakang, karena siapapun yang menoleh akan ditimpa azab yang sama. Nabi Lut mengangguk, menunduk dalam kesedihan. Ia tahu, bahkan istrinya tidak akan ikut selamat. Malam itu, mereka bersiap dalam diam. Nabi Lut membangunkan kedua putrinya, membungkus tubuh mereka dengan pakaian seadanya. Tanpa membawa harta, tanpa menoleh, mereka keluar dari rumah lewat pintu belakang. Sementara itu, para malaikat tetap berjaga, menanti waktu yang telah ditetapkan, saat subuh. Karena di saat itulah, langit akan terbuka, dan bumi akan terbalik. Di luar kota, Lut dan keluarganya berjalan cepat dalam kegelapan, hanya diterangi cahaya bintang. Suara jeritan orang-orang buta masih terdengar dari jauh, tanda azab belum dimulai, tapi sudah dekat. Setiap langkah terasa berat, setiap tarikan napas disertai doa. Dan ketika cahaya pertama fajar mulai muncul di ufuk timur, bumi bergetar lembut, lalu keras. Di langit, suara yang tidak berasal dari dunia bergema, suara asaihah, teriakan malaikat Jibril yang memekakan seluruh makhluk. Dengan satu rentangan sayapnya, ia mencabut kota Sodom dari akarnya, mengangkatnya tinggi ke langit. Gedung, rumah, dan manusia terangkat bersama tanah tempat mereka berpijak. Di atas sana, para malaikat penghuni langit bisa mendengar gonggongan anjing dan kokok ayam dari kota itu. Lalu, dengan satu perintah dari Allah, Jibril membalikannya. Kota itu jatuh terjungkal, menimpa dirinya sendiri, menghancurkan segalanya menjadi debu. Namun belum selesai. Langit pun terbuka, menurunkan hujan batu dari tanah liat yang membara, masing-masing batu bertuliskan nama korbannya. Tak satu pun selamat. Ketika cahaya fajar benar-benar muncul di cakrawala, bumi tempat kota Sodom pernah berdiri telah berubah menjadi pemandangan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dari kejauhan, Nabi Lut dan kedua putrinya menyaksikan kilatan cahaya menyambar langit, disusul suara gemuruh yang menelan bumi. Mereka tidak menoleh, sebagaimana diperintahkan. Tapi mereka tahu, di belakang mereka, dunia sedang berakhir bagi kaum yang durhaka. Langit menurunkan hujan batu, bumi membalikan dirinya, dan lembah yang dulu hijau kini lenyap menjadi kawah besar yang berisi lumpur dan api. Di saat itulah terbentuk sebuah genangan air yang kelak disebut manusia sebagai laut mati, tempat di mana kehidupan tidak lagi bisa tumbuh, dan bau dosa masih terasa dalam udara yang pekat.
Laut itu bukan sekadar danau garam biasa. Ia adalah saksi bisu dari kebejatan manusia yang menantang Tuhan. Airnya begitu asin dan berat hingga tak ada makhluk yang bisa hidup di dalamnya. Tidak ada ikan, tidak ada rumput laut, bahkan burung pun enggan terbang terlalu rendah di atasnya. Setiap ombak yang bergulung membawa kisah azab, tentang manusia yang menolak fitrah dan membalikkan kodrat. Di bawah permukaannya yang tenang, terkubur sisa-sisa kota Sodom yang hancur. Dinding batu, reruntuhan rumah, dan mungkin tulang-tulang manusia yang dahulu tertawa ketika mendengar peringatan Nabi Lut. Kini semua diam, terkubur dalam air yang membisu namun bersaksi selamanya. Bagi Nabi Lut, pagi itu adalah pagi paling sepi dalam hidupnya. Ia kehilangan segalanya. Rumah, istri, tanah kelahiran, bahkan kaumnya. Tapi di balik kesedihan itu, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa Allah telah menegakkan keadilan. Ia tahu bahwa tidak ada satupun doa yang sia-sia, dan tidak ada satupun peringatan yang luput dari catatan langit. Bersama kedua putrinya, ia berjalan menjauh dari lembah kehancuran itu, menuju tempat baru yang penuh harapan. Mereka tidak membawa harta, tapi membawa iman yang utuh, dan pelajaran yang abadi, bahwa kemakmuran tanpa iman hanyalah jalan menuju kebinasaan. Sementara itu, di seluruh penjuru dunia, kisah tentang kehancuran kaum Sodom menyebar. Ia menjadi peringatan bagi generasi setelahnya, menjadi bahan renungan bagi para nabi, dan menjadi tanda kekuasaan Allah yang tidak bisa ditentang. Allah tidak menghancurkan mereka karena satu dosa semata, tetapi karena mereka menjadikan dosa sebagai hukum. Mereka menolak setiap peringatan, menertawakan setiap kebenaran, dan menganggap azab sebagai dongeng. Maka, ketika azab itu datang, ia datang bukan sebagai hukuman spontan, melainkan sebagai keputusan yang telah diperingatkan berkali-kali. Kini, ribuan tahun kemudian, Laut Mati masih ada, berdiri di antara Yordania dan Palestina, menjadi cermin masa lalu bagi siapapun yang berani melihat ke dalamnya. Airnya memantulkan langit, tapi di kedalamannya tersimpan rahasia murka Tuhan. Ia bukan hanya tempat wisata, melainkan kitab terbuka yang tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan air asin dan batu neraka. Barang siapa memandangnya dengan hati yang sadar, akan tahu bahwa dosa, sekecil apapun, jika dibanggakan, akan berakhir dengan kehancuran. Sodom mungkin telah hilang dari peta, tapi peringatannya hidup selamanya di hati manusia yang mau berpikir. Kisah Sodom bukan sekadar lembaran sejarah yang tertimbun debu masa lalu. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah zaman kita hari ini. Dulu, dosa itu dimulai dari kelalaian kecil, dari kesombongan, dari keinginan untuk bebas tanpa batas. Lalu perlahan, manusia mulai menolak aturan Tuhan, mengganti moral dengan selera, dan membalikan fitrah menjadi kebanggaan. Dari situlah kehancuran datang. Dan kini, ribuan tahun setelah azab itu berlalu, tanda-tanda yang sama muncul di berbagai penjuru dunia. Perilaku yang dulu dianggap aib kini dipuja. Dosa yang dulu disembunyikan kini dirayakan di jalanan. Sodom mungkin telah tenggelam, tapi penyakitnya belum mati. Ia hanya berganti wajah, lebih halus, lebih canggih, tapi sama beracunnya. Allah tidak murka tanpa sebab. Azab bukan datang karena amarah semata, tetapi karena kasih sayang yang terakhir, agar manusia berhenti sebelum terlambat. Nabi Lut telah memperingatkan kaumnya dengan sabar, namun mereka menolak hingga batas waktu habis. Dan ketika batas itu dilewati, langit sendiri menjadi saksi keadilan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebebasan tanpa moral hanyalah bentuk perbudakan baru, dan kebahagiaan tanpa iman hanyalah fata morgana yang menipu. Sodom tidak hancur karena dosa yang mereka lakukan semata, tapi karena mereka membanggakan dosa itu. Mereka menciptakan hukum untuk melindungi maksiat dan mencemooh orang-orang yang masih menjaga kesucian. Hari ini, manusia kembali berjalan di jalan yang sama. Di layar-layar, di panggung-panggung, di kota-kota besar yang penuh cahaya, nilai-nilai yang sama mulai dihidupkan kembali. Maka, kisah Sodom bukan lagi tentang mereka, tapi tentang kita. Tentang siapa yang akan tetap teguh seperti Nabi Lut, dan siapa yang akan ikut arus karena takut dianggap kuno. Dan sebagaimana dahulu Allah mengutus seorang nabi untuk memperingatkan, hari ini Allah mengutus akal, hati, dan wahyu untuk menjadi suara pengingat di tengah kebisingan dunia. Tinggal, apakah kita mau mendengarnya, atau menertawakannya seperti kaum yang dulu binasa? Setiap kali angin berhembus di atas Laut Mati,
Setiap kali matahari terbenam di atas air hitam itu, seolah alam sendiri berzikir, mengulang-ulang pesan yang sama, ingatlah, manusia tidak pernah dihancurkan tanpa peringatan. Kisah ini adalah pelajaran tentang batas kesabaran Tuhan dan batas kebebalan manusia. Ketika dosa menjadi budaya, dan nasihat dianggap hinaan, maka sejarah akan berulang. Tapi bagi mereka yang mau mengambil hikmah, kisah ini menjadi perisai, benteng agar kita tidak tergelincir ke jurang yang sama. Sahabat ruang fiksi, kisah ini bukan sekadar untuk ditakuti, tapi untuk direnungi. Karena di balik azab ada kasih sayang, di balik kehancuran ada pelajaran, dan di balik murka Allah ada panggilan untuk kembali. Maka jagalah hati, jagalah keluarga, dan jagalah fitrah yang telah Allah tetapkan. Jangan biarkan penyakit yang menelan Sodom hidup dalam diri kita. Sebab azab tidak selalu turun dari langit. Terkadang ia hadir dalam bentuk kehilangan cahaya iman. Dan siapapun yang kehilangan cahaya itu, sesungguhnya telah tenggelam di laut kematian sebelum ajalnya tiba.